Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rismawati dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A akan membahas mengenai masalah perbankan di Indonesia. Berita perbankan saat ini. Seperti yang dilansir oleh suaramerdeka.com bahwa di tengah pandemi corona ini banyak para debitur yang meminta penundaan angsuran. Kepala OJK Regional 2 Bandung mengatakan bahwa ada lebih dari 100.000 debitur telah direstrukturisasi kredit. Permohonan terbanyak mengenai restrukturisasi kredit ini yaitu penundaan angsuran, pokok dan bunga, dan juga perpanjangan jangka waktu. Pembahasan mengenai teori. Sesuai dengan berita di atas, teori yang berkaitan yaitu teori mengenai kredit. Kredit yaitu suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau suatu lembaga keuangan meminjam uang. Mereka meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ketika bank meminjamkan uang kepada nasabah, tentu saja bank menginginkan uangnya kembali. Untuk mengurangi resiko, maka pihak bank dalam melakukan kredit harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu kepribadian. Pihak kreditur harus meneliti apakah nasabah terdaftar sebagai daftar orang tercela atau tidak. Yang kedua adalah kapasitas. Kapasitas ini berhubungan dengan kemampuan seorang debitur dalam membayar kredit. Untuk mengukurnya, kreditur dapat meneliti bagaimana cara nasabah itu melakukan manajemen pemasaran dan keuangannya. Yang ketiga adalah modal. Semakin banyak modal yang dipinjam atau modal yang ditanamkan dalam usahanya, maka semakin serius debitur itu menjalankan usahanya. Yang keempat adalah jaminan. Jaminan ini untuk berjaga-jaga apabila debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Biasanya jaminan ini lebih tinggi daripada pinjamannya. Yang kelima adalah keadaan perekonomian. Keadaan perekonomian mencangkup daya beli masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, dan lain sebagainya. Hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit yaitu yang pertama jangka waktu, suku bunga, cara pembayaran, akunan, biaya administrasi, dan juga asuransi jiwa dan tagihan. Jika debitur mengalami kesusahan dalam pembayaran, maka akan diadakan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit yaitu upaya perbaikan dalam kegiatan perkreditan kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dalam bentuk penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan bunga dan pokok kredit, menambah fasilitas kredit, dan juga konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Mengajukan restrukturisasi kredit yaitu jika debitur mengalami kesulitan pembayaran bunga dan pokok kredit. Yang kedua, prospek usaha debitur baik sehingga dinilai dapat melakukan kewajiban setelah direstrukturisasi. Dan dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan untuk menghindari hal-hal seperti penghapusan kualitas kredit, peningkatan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva atau PPA, penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual. Perbandingan berita dan teori. Restrukturisasi diadakan untuk upaya perbaikan kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Seperti yang kita tahu bahwa mungkin pada saat awal melakukan pinjaman kredit, debitur dalam keadaan baik. Namun sebelum pinjaman itu lunas, mungkin debitur mengalami suatu kendala. Apabila bank tidak melakukan restrukturisasi kredit, maka bank akan mengalami kerugian yang sangat besar. Di Indonesia, bank-bank melakukan restrukturisasi agar debitur tetap dapat beroperasi dalam usahanya dan kreditur tidak mengalami kerugian. Keputusan bank-bank di Indonesia melakukan restrukturisasi kredit ini sudah benar. Pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak para debitur yang kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Pendapatan pada saat pandemi COVID-19 ini sangat sulit. Untuk mengatasi kredit macet, maka diadakannya restrukturisasi. Yang selanjutnya adalah tanggapan.
Kasus dalam berita tersebut yaitu mengenai para debitur yang meminta perpanjangan jangka waktu kredit terkait dengan adanya pandemi corona. Kemudian sudah ada lebih dari 100.000 debitur telah direstrukturisasi. Dalam teori di atas, apabila seorang debitur mengalami kesulitan dalam melakukan cicilan kredit, maka pihak bank atau lembaga keuangan harus melakukan restrukturisasi kredit. Pihak OJK dalam menangani kasus di atas sudah baik dan sesuai dengan teori yang ada di atas. OJK Kantor Regional 2 juga terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi perbankan dan tetap berkomitmen dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu ketika debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran kredit, maka pihak bank atau pihak jasa keuangan harus melakukan restrukturisasi kredit. Sekian penjelasan saya mengenai masalah bank yang ada di Indonesia dan mengenai teori-teorinya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.